Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teras WN, kembali lagi di acara podcast episode hari ini. Kali ini bersama saya Fathia Kansadiarti. Kita akan membahas topik yang menarik mengenai anak yang lahir prematur. Eee, Pastinya banyak pertanyaan ya dari orang tua di luar sana, yang anaknya lahir dengan prematur atau juga dengan calon ibu yang, baru merencanakan kehamilannya dari awal program hamil. Pemeriksaan kehamilan sampai melahirkan, tentunya akan menjaga anaknya agar tidak terlahir dengan prematur. Nah, di sini kita akan membahas dan ngobrol-ngobrol, sharing mengenai, prematur, dari apa itu prematur, kemudian penyebabnya, bagaimana penanganannya, dengan narasumber yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Dokter Setia Puspadewi, spesialis anak. Halo dokter, Halo, selamat pagi dok. pagi Dokter Fatia. Sehat dokter? Alhamdulillah Ya. sehat. Ini kita akan membahas topik yang menarik ya dok, tentang prematur. Nanti kita bisa memulai dari, apa sih itu dok, prematur itu? Oke, jadi prematur itu adalah, suatu kondisi di mana bayi itu lahir belum waktunya. Mmm, Kapan sih? Jadi di bawah 37 minggu itu dianggap prematur. Kapan dikatakan normal? Kalau misalkan usia kehamilannya sudah 37 sampai usia 41 minggu, itu dikatakan bayi yang normal. Tapi mhm, kalau prematur dia itu, di bawah 37 minggu, jadi belum normal nih, jadi organ-organnya juga belum matang sempurna. oke. Berarti ini yang di bawah 37 minggu ya dok ya, dikatakan prematur. Iya betul. Untuk penyebab atau faktor resikonya sendiri apa ya dok? Kalau faktor penyebabnya sendiri itu biasanya dibagi 3. Yang Mmm, pertama dari faktor ibu. mhm, Faktor ibunya sendiri biasanya ibu yang menderita, diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian ibu yang menderita hipertensi ya, jadi tensinya tinggi, baik itu sebelum hamil atau saat hamil yang kita biasa sebut dengan preeklamsia atau eklamsia. Kemudian juga berbagai penyakit ibu yang lain, mungkin dari anatomi atau, bentuk kelainan rahimnya dan lain mhm, sebagainya gitu ya. Jadi biasanya berulang tuh, ada riwayat resiko ibunya sebelumnya kehamilan prematur, biasanya akan beresiko juga untuk, kehamilan berikutnya terjadi prematuritas, walaupun tidak selalu. Yang kedua itu dari segi plasenta, jadi plasenta letak rendah gitu ya, atau plasenta yang berdarah atau solusio plasenta, itu juga bisa mempengaruhi atau menjadikan suatu kehamilan yang atau kelahiran prematur. mhm, Yang ketiga dari bayinya itu sendiri. Jadi bayinya mungkin, memiliki kelainan kongenital atau bawaan dari lahir, dari dalam kandungan, maaf. Jadi dari dalam kandungan mungkin sudah punya riwayat penyakit, entah itu penyakit jantung bawaan atau kelainan bawaan lain gitu, itu biasanya juga bisa menyebabkan kehamilan yang prematur. Tapi paling sering itu dari faktor ibu. Entah itu dari segi infeksi, mungkin ibunya ada keputihan, atau ada infeksi di rahim, atau juga mungkin kehamilan kembar gitu ya, itu yang paling sering menyebabkan terjadinya prematuritas. iya. Banyak sekali ya dok ya penyebabnya ya dok. Banyak, iya. Untuk misalnya sudah terjadi prematur nih dok, itu bagaimana sih penanganan dari segi medis? Oke, jadi kalau tata laksana atau penanganan bayi prematur itu intinya adalah bagaimana sih cara kita itu mengawal bayi prematur itu untuk bisa beradaptasi dengan prematuritasnya. Karena yang sama-sama kita tahu kalau bayi prematur itu kan organ-organnya belum matang. Jadi anak prematur atau bayi prematur itu bukan bayi cukup bulan dalam versi yang kecil. Jadi sangat berbeda sekali. Bayi cukup bulan itu Eee, dia organnya sudah matang, jadi untuk adaptasi di luar rahim atau kandungannya itu sudah lebih baik daripada bayi prematur. Yang jelas yang pertama adalah stabilitas ya. Jadi untuk, pastikan jalan nafasnya baik, pernafasannya baik, kemudian juga suhu, jadi termoregulasi ya, jaga suhunya, baik suhunya bayi, suhu ruangannya itu terjaga karena lebih rentan untuk terjadinya kedinginan atau hipotermi. Kemudian tentu saja nutrisi yang adekuat itu bukan berarti harus diberikan susu tinggi kalori karena Mmm, justru bayi prematur itu sangat membutuhkan ASI. ASI di mana ASI itu mempunyai komponen yang lengkap dan sangat mudah dicerna, terutama untuk bayi-bayi ya. Jadi memang,
namanya ya air susu ibu, jadi memang diperuntukkan untuk anaknya ibunya gitu ya. Kemudian yang lain yang lainnya adalah, pencegahan infeksi. Jadi kita harus memberikan vaksin untuk pencegahan infeksi, terus kemudian perawatan tali pusat, dan kita lihat sih biasanya, ini lahir di usia kehamilan berapa, di usia, berat lahirnya berapa, karena nanti penanganannya tentu saja akan berbeda. Yang jelas distabilkan kondisinya. Oke, baik. Kalau untuk bayi lahir prematur itu harus ditempatkan di ICU anak atau bisa IMD dengan ibunya untuk inisiasi menyusui dini atau bagaimana ya, Dok? Oh iya, jadi bayi prematur itu kan sebenarnya variasinya banyak ya. Kalau anaknya stabil, itu tidak perlu masuk ke NICU. Jadi tidak Mmm, semua bayi prematur itu, harus dirawat di ruang intensif dan dipisahkan dari ibunya. Stabil itu dalam artian dia bisa bernafas dengan baik, tidak ada tanda sesak nafas ya, dia bisa minum dengan baik dari ibunya, hisapannya baik dan lain sebagainya, gula darahnya oke dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tentu saja ada parameternya tersendiri. Akan tetapi tidak semua bayi prematur itu harus dirawat di ruang intensif. Biasanya yang harus dirawat di ruang intensif itu kalau berat lahirnya kurang dari 2.000 dan juga, untuk usianya itu di bawah 35 minggu. Jadi 34 ke bawah itu biasanya memang lebih membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Makanya, mmm, lebih sering membutuhkan perawatan di, intensive care, oke. gitu. Untuk bayi prematur nantinya tuh ada gangguan ke arah pertumbuhan dan perkembangannya nggak ya, Dok? Oke, kalau pertanyaannya apakah nanti akan lebih beresiko? Pasti. Jadi bayi prematur itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya hambatan tumbuh kembang atau yang kita sebut dengan neurodevelopmental impairment. Dan neurodevelopmental impairment itu sendiri ada 2. Yang pertama itu yang mayor itu jadi kelihatan jelas gitu ya. Mmm, Dari saat pemeriksaan udah kelihatan, oh ini ada hambatan nih dari pertumbuhannya, dari perkembangannya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang minor itu biasanya tidak terlihat. Jadi misalkan nanti saat besar atau sudah usia sekolah, kok ini, agak kurang nyambung ya kalau diajak, mmm, eee belajar mengajar gitu ya, proses belajar mengajar gitu ya, yang biasanya yang lainnya cepet nangkep kok ini agak lambat gitu. Tapi kalau yang mayor ini yang biasanya, dideteksi secara dini dan harus dideteksi secara dini agar nanti tata laksananya juga tepat. Yang paling sering adalah cerebral palsy ya, tentu saja cerebral palsy itu akan menghambat pertumbuhan, perkembangan dan termasuk juga, kognitifnya mmm, biasanya ya. Kemudian yang kedua itu, bayi prematur itu lebih rentan terjadinya, retinopathy of prematurity. Jadi otomatis kalau dia ada hambatan dalam penglihatan, itu pasti akan mempengaruhi perkembangannya. mmm, Kemudian juga ada yang namanya gangguan pendengaran. Memang bayi prematur itu lebih rentan untuk terjadinya gangguan pendengaran dan memang sudah diwajibkan untuk screening pendengaran untuk seluruh bayi prematur. Harus di-screening pendengarannya karena nanti akan ada, tata laksana lanjutannya. Kenapa screening pendengaran itu penting? Karena nantinya kalau anak itu tidak bisa mendengar, otomatis dia tidak akan bisa berbicara. Jadi mmm. mendengar adalah pintu utama anak itu bisa berbicara agar nantinya tidak terjadi speech delay dan lain sebagainya. Gitu kurang lebihnya. Kemudian untuk pertumbuhan, anak prematur itu memang lebih beresiko untuk terjadinya stunting. Mmm, Dan anak yang stunting itu sendiri ke depannya memang beresiko untuk melahirkan anak yang stunting pula. Jadi ini kayak lingkaran setan yang harus segera diputus gitu ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu memang sangat penting sekali untuk dipantau selama, kalau dari prematur itu 1 tahun pertama itu setiap bulan, kemudian ada sampai 2 tahun itu yang dilihat adalah usia koreksinya. Jadi kita saat menangani bayi prematur kita harus tahu apa itu usia koreksi. Kemudian, tidak berhenti hanya di 2 tahun usia koreksi, pemantauannya tuh harus dilakukan juga setiap tahun sampai anak itu berusia 5 tahun. mmm. Gitu Dokter Fathia. Wah, menarik sekali ya, Dok, ya. Ternyata Mhm. berdampak juga dengan pertumbuhan dan perkembangan ya, Dok. Betul. Ini juga mungkin banyak pertanyaan dari orang tua di luar sana, jika bayi yang lahir prematur tuh kadang untuk anak-anak, dibandingkan dengan yang cukup bulan itu lebih ringkih ya, Dok. Lebih ringkih, Kadang sering baik. terkena penyakit, itu apakah
benar ya, Dok, menghambat, untuk fisiknya dari anak tersebut? Oke, sebenarnya bayi prematur itu memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik, termasuk dari segi imunitasnya dibandingkan dengan anak yang tidak prematur. Hanya saja yang sama-sama kita tahu bahwa bayi prematur itu memang, saat prematuritasnya, seperti yang sudah disebutkan, kemungkinan akan membutuhkan perawatan intensif. Apalagi semakin kecil beratnya, semakin kecil usia saat lahirnya, itu pasti akan, membutuhkan perawatan intensif karena resiko untuk terjadi kesakitannya atau morbiditasnya itu lebih banyak. Contohnya biasanya terjadi gangguan pernafasan, di mana dia akan membutuhkan alat bantu pernafasan, mungkin dalam waktu yang cukup lama, sehingga itu kan ada, sisanya yang biasanya disebut dengan pulmonary dysplasia atau BPD. Kalau anak sudah BPD, otomatis ke depannya itu akan lebih mudah untuk terinfeksi saluran pernafasan. Sebetulnya seperti itu. Jadi karena memang bayi prematur itu dalam masa prematuritasnya akan mengalami banyak sekali kesakitan atau prematuritas, otomatis kalau tidak ditata laksana dengan baik ke depannya akan menimbulkan dampak, yang tadi disebutkan menjadi sering sakit gitu ya. Iya, Walaupun tidak selalu, bila perawatan selama prematuritasnya itu kita tangani dengan baik, mmm, harusnya dia memiliki kesempatan yang sama untuk, bertumbuh dan berkembang seperti anak yang tidak prematur. oke. Ya, jadi ini memang sama ya, Dok, ya, sebenarnya ya, Dok, ya? Tergantung dari nutrisinya juga ya, Dok? Betul, Mhm. nutrisi adalah sesuatu yang utama untuk mendukung optimalitas dari pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kembali lagi ya, Dok, ya, jika prematur tadi sudah ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan, apakah ada penanganan yang tepat nih, Dok, dari segi medisnya? Oke. Jadi, penanganannya itu pasti tergantung dari bagian mana yang muncul, kan Mmm, tidak mungkin semuanya muncul. Contohnya, oh dia ada hambatan pertumbuhan, tumbuh itu artinya kita ukur dengan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, karena itu adalah yang disebut tumbuh. Kalau misalkan yang terganggu adalah pertumbuhannya, jadi kita harus, tata laksananya adalah utamanya nutrisinya gitu ya. Kemudian kalau yang muncul itu adalah gangguan perkembangannya, otomatis ya yang distimulasi adalah perkembangannya. Contohnya perkembangan itu adalah tadi ya speech delay mmm, gitu ya, atau misalkan gangguan perkembangan lain kok, umur segini kok masih belum bisa berjalan misalkan, atau kok umur segini masih belum bisa pegang atau makan minum sendiri gitu, itu nanti ada terapinya sendiri, tentu saja kolaborasi dengan, pihak lain ya seperti fisioterapi, terapi okupasi, terapi mmm, wicara, dan lain sebagainya. Jadi, tata laksananya pasti tergantung dari, gejalanya atau bagian mana dia yang dialami gitu ya, gangguan pertumbuhan yang mana nih, atau gangguan perkembangan yang mana nih gitu. Jadi, utamanya adalah ya harus diperiksakan, rutin kontrol untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan. Karena nanti, pemantauannya berbeda. Jadi kalau untuk bayi prematur itu, kita harus mengikuti usia koreksinya sampai usia 2 tahun, tidak bisa disamakan dengan, eee usia yang kronologi. Kronologi itu artinya usia sesuai dengan ulang tahunnya dia gitu mmm, ya. Kalau usia koreksi adalah usia yang sesuai dengan yang seharusnya dia lahir mmm, gitu. Jadi kita mempertimbangkan, kalau bayi prematur tuh tidak boleh nih disamakan dengan bayi yang cukup bulan dari segi, stimulasi pertumbuhan dan perkembangannya serta pemantauannya karena itu sangat berbeda mmm. gitu. Ya, itu kan dari segi medisnya, Dok, ya, ada banyak opsi yang bisa dilakukan. Jika di rumah orang tua ingin menstimulasi anaknya yang sudah terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan itu gimana ya, Dok? Oke, Mhm, yang pertama itu perlu diketahui bahwa pemantauan utama itu bukan oleh tenaga kesehatan. Pemantauan utama itu adalah dari orang tua, karena orang tua yang paling paham dan setiap hari 24 jam bersama bayinya gitu ya. Jadi pemantauan utama itu adalah dari orang tua, tapi memang kalau yang namanya memantau, menstimulasi itu harus ada dasarnya. Itulah kenapa sangat penting untuk rutin kontrol
setiap bulan gitu ya, di awal-awal kehidupan agar kita tahu. Biasanya nanti dokternya akan ngasih PR, "Mah, harusnya usia segini Ade udah bisa segini, kok ini belum ya?" Jadi nanti Mama PR-nya di rumah harus seperti ini seperti ini seperti ini, gitu. Dan itu ada panduannya sebetulnya, kita punya buku KIA tentu saja, ada KIA yang khusus bayi kecil dan juga ada yang KIA yang biasa. Jadi nanti, mungkin tidak kalau dibahas di sini terlalu panjang ya, jadi ada yang penting ada tahu lah kalau udah 2 buku KIA gitu ya. Nah, kalau untuk yang prematur itu idealnya adalah menggunakan buku KIA yang bayi kecil, jadi di situ ada banyak sekali cara perawatannya. Dengan metode kanguru gitu ya, pijat bayinya. Jadi pijat bayi untuk bayi prematur dan bayi yang cukup bulan saja berbeda gitu ya. Artinya memang Mmm, dia itu secara fisik aja sudah berbeda gitu ya. Untuk treatment-nya ya berarti otomatis harus berbeda. Kemudian kurvanya, kurva itu digunakan untuk pemantauan pertumbuhan dan itu saja berbeda. Jadi kita mmm, tidak bisa menyamakan pola pertumbuhan bayi prematur dengan yang tidak prematur. Jadi kapan kita katakan dia itu menyimpang atau mengalami gangguan pertumbuhan saat dia tidak, tumbuh tidak sesuai dengan kurvanya. Tapi yang, penting adalah kurvanya harus benar dulu, jangan-jangan tidak sesuai karena kurvanya juga salah gitu ya. Dan itu pentingnya, mama papa di rumah juga memantau untuk rutin ke posyandu atau rutin ke rumah sakit atau rutin untuk menimbang bayinya agar bisa diplotingkan di kurvanya dan juga tentu saja rutin untuk menstimulasi sesuai dengan gugus tugas di usia, koreksinya si bayi gitu ya. mmm, Terutama biasanya konsultasi dulu sih dengan, dokter gitu. iya. Ya mengenai kurva tadi ya, Dok, itu harus di-plotting-nya di puskesmas, posyandu, apa harus ke dokter spesialis anak ya, Dok? Oke, jadi sebetulnya, Mmm, plotting itu bisa dilakukan oleh, setiap tenaga kesehatan ya. Tapi, biasanya, itu kalau bayi prematur itu kan masalahnya nggak cuman pertumbuhan nih, jadi biasanya masalahnya komprehensif. Jadi alangkah baiknya jika dipantaunya itu di tempat yang sudah komprehensif juga. Jadi misalkan sekalian, cek tumbuh kembang, ya sekalian imunisasi atau mmm, sekalian untuk, stimulasi perkembangannya gitu ya. Jadi diharapkan adalah di tempat yang juga bisa melakukan pengecekan, pemantauan secara komprehensif. iya. Kalau untuk nutrisinya sendiri, Dok, ada nutrisi atau suplementasi tambahan nggak ya untuk anak yang prematur? Oh ya, kalau untuk nutrisinya sendiri jelas tadi sudah dibahas ya, ASI adalah yang terbaik Mmm, gitu ya. Jika memang ternyata sudah diberi ASI, kok ternyata kurvanya masih belum bisa tumbuh optimal gitu ya, kita harus lihat dulu apakah ASINya sudah diberikan dengan baik. Kita lihat dulu posisinya, perlekatannya saat ibunya menyusui apakah sudah menyusui dengan baik dan benar. Kalau ternyata sudah baik dan benar, kurvanya kok masih tidak sesuai, maka kita beralih untuk, sebenarnya ke ASI donor, walaupun mmm, itu di Indonesia masih sangat sulit sekali ya, kemudian juga ada tambahan yang namanya HMF, yang kemudian akhirnya kalau itu juga sulit diadakan gitu ya atau tidak mampu laksana, maka beralihnya adalah susu yang khusus untuk bayi prematur dan itu termasuk ke dalam PKMK di mana itu peresepannya harus di bawah dokter spesialis anak. Jadi tidak serta-merta harus kalau bayi prematur, harus minum susu langsung yang formula bayi prematur tidak seperti itu. Jadi tetap harus ASI dulu dan ada urutan-urutannya. Kemudian untuk suplemen memang sudah disarankan ya, sepakat di seluruh dunia dan ada konsensusnya bahwa, utamanya adalah satu pemberian suplementasi besi. Jadi suplementasi besi boleh mulai diberikan dari mulai usia start 2 minggu gitu ya, kemudian ada vitamin D gitu ya, ada juga suplementasi zinc gitu ya, dan ada beberapa memang suplementasi yang wajib diberikan pada bayi prematur. Berbeda dengan bayi yang tidak prematur, misalkan kayak tadi zat besi kita bahas ya. mmm, Kalau bayi prematur itu dari 2 minggu ada aja sudah harus, masuk tuh suplementasi besinya gitu ya. Tapi kalau untuk bayi cukup bulan bisa dimulai saat dia MPASI, mungkin dia sudah mulai 4 bulan gitu atau di usia 6 bulan itu boleh baru diberikan suplementasi zat besi. Memang berbeda untuk suplementasinya, tapi kalau untuk nutrisinya tetap ASI adalah yang terbaik baik itu untuk bayi prematur maupun yang cukup bulan. iya.
Ini banyak ya Dok ya, pemantauan dan nutrisinya juga opsinya dan pilihannya sangat banyak, bisa semuanya dari tergantung ibunya ya Dok ya, semua kan dukungan dari keluarga. Nah untuk pesan-pesan nih Dok, untuk orang tua yang di luar sana, jika melahirkan bayi yang prematur, mungkin ada pesan-pesan khusus dari dokter. Kadang kan, orang tua bisa berkecil hati, kecewa, atau mungkin merasa kurang maksimal. Itu Ya, bagaimana ya Dok, ya betul pesan-pesan sekali. dari dokter? Paling sering yang terjadi adalah, ibu-ibu atau orang tua dengan bayi prematur adalah menyalahkan diri sendiri ya. Jadi Iya. pesan saya nomor satu adalah, kelahiran prematur itu bukan salah orang tua Mmm. ya. Sudah tidak perlu menyesali yang sudah terjadi gitu ya, tapi kita mencari solusi, bagaimana nih kalau sudah prematur agar menghasilkan atau menjadikan dia, tumbuh kembangnya optimal seperti anak atau bahkan lebih dari anak yang, cukup bulan gitu ya. Yang pertama adalah jelas pemantauan, pemantauan di rumah, rutin kontrol ya. Pemantauan. Yang kedua adalah deteksi. Jadi kalau mamahnya ngerasa, "Kok ini harusnya begini, harusnya begitu, kok ini belum ya?" Itu yang harus diwaspadai dan untuk, kontrolnya ke dokter, jangan ke TikTok, ke YouTube gitu yang lagi hit sekarang ini ya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah deteksinya dini, otomatis tindak lanjutnya akan tepat. Jadi, tindak lanjut yang tepat itu juga penting harus dilakukan atau pesan saya ke mama-mama semua untuk melakukan tindak lanjut yang tepat. Jadi datang ke dokter, kemudian, PR yang dikasih sama dokter, ayolah kita dijalankan bersama. Jadi tugasnya bukan cuma orang tua, tapi bagi kita juga, terutama saya sebagai dokter spesialis anak untuk memantau bersama. Yang keempat pemberian nutrisi, jangan dilupakan. Jadi nutrisi adekuat itu adalah kunci untuk membentuk atau optimalitas dari, pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima terakhir adalah tentu saja kasih sayang karena tanpa adanya kasih sayang semuanya dari awal itu tidak akan bisa, terpenuhi dengan baik ya. Jadi pemantauan, kemudian, deteksi gitu ya, kemudian pemberian, tata laksana tindak lanjut, nutrisi dan kasih sayang itu ada 5 kunci untuk menata laksana atau merawat bayi prematur oleh orang tua dan seluruh tenaga kesehatan. Bahasan kali ini menarik sekali ya Dok. Jadi untuk prematur lebih disimpulkan, dukungan orang tua itu adalah yang paling penting ya Dok? Ya, terutama dukungan seluruh anggota rumah, Anggota tidak keluarga semua. hanya tidak hanya orang tua saja, karena seluruh anggota di rumah itu berperan penting dalam membentuk, karakter, pribadi, tumbuh kembang anak, gitu. Oke dokter, terima kasih banyak ya Dok, sharing Ya, ilmunya hari sama-sama ini. Dokter Fathia. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman di luar sana, terutama orang tua, calon-calon ibu yang merencanakan kehamilannya agar lebih, eee, concern lagi dengan untuk anak yang lahir prematur Ya, seperti jangan ini. berkecil hati dengan orang tua yang memiliki bayi prematur ya, dia tetap masih bisa bertumbuh dan berkembang seperti anak yang tidak prematur. Terima kasih Dokter Setia, spesialis anak atas waktunya dan sharing ilmu yang diberikan. Semoga Sama, bermanfaat ya untuk teman-teman semua, dengan orang tua dan calon-calon ibu yang, merencanakan kehamilannya, agar anaknya bisa tercegah dari, untuk kehamilan yang prematur. Kemudian, untuk kesimpulannya tadi ya, kita udah sama-sama mendengar dari, sharing ilmunya Dokter Setia, ini dari lahir yang prematur itu, yaitu usia kurang dari 37 minggu. Kemudian bisa terjadi adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini juga bisa dipantau dari orang tua maupun dari tenaga medis, bisa segera ke pusat pelayanan kesehatan, bisa ke posyandu, puskesmas maupun ke rumah sakit untuk penanganan selanjutnya. Terima kasih Sobat RSWN sudah menyimak video kami dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe di YouTube channel kami. Saya Fatia Kasadiarti dan juga Dokter Setia spesialis anak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya.